Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas T4209. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengurangan penggunaan bahan plastik, terutama sedotan dan juga kantong plastik. Di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Dimas Bagus Satrio. Yang kedua ada Fadila Ramasari. Yang ketiga ada Muhammad Ridho. Yang keempat ada Zidan Ibrahim Zamzami. Dan juga yang kelima ada Tifalia Nasyahira. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Butuh waktu ratusan tahun untuk plastik agar dapat terurai di lingkungan. Sampah plastik juga banyak menyebabkan kematian pada hewan-hewan dilindungi karena menganggapnya sebagai makanan. Hal ini tentunya memicu perhatian besar terhadap regulasi sampah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Pada lingkungan kampus tentunya banyak sekali yang menggunakan plastik dan dalam berbagai hal, entah dari kalangan mahasiswa, dosen, atau warga kampus lainnya. Hal ini menyebabkan peningkatan sampah plastik yang tidak dapat terurai dan dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, besarnya jumlah sampah plastik yang dihasilkan di area kampus dapat mengancam lingkungan sekitar kampus. Maka dari itu, kami mengambil topik gerakan hijau kampus, yaitu pengurangan penggunaan bahan plastik. Dengan mengurangi penggunaannya, kami juga mengadakan kegiatan pengelolaan limbah sampah plastik yang dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadila. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah dampak dari penggunaan bahan plastik terhadap lingkungan, bagaimana cara mengurangi penggunaan bahan plastik, dan bagaimana cara menanggulangi sampah plastik. Tujuannya untuk mengetahui dampak dari penggunaan bahan plastik terhadap lingkungan, untuk sosialisasi pengurangan penggunaan bahan plastik, dan untuk mengetahui cara menanggulangi limbah berbahan plastik yang tepat. Manfaatnya yaitu menjadikan kampus go green berskala internasional, menjadikan lingkungan kampus yang bersih dan hijau, menciptakan kehidupan sehari-hari yang bebas dari bahan plastik. Untuk batasan masalahnya yaitu yang pertama, ruang lingkup hanya meliputi pengurangan penggunaan bahan plastik di lingkungan kampus Telkom, khususnya pengurangan penggunaan sedotan dan kantung plastik. Yang kedua, informasi yang disajikan berupa regulasi sampah plastik, permasalahan sampah plastik, pengurangan penggunaan bahan plastik, dan pengelolaan sampah plastik di sekitar kampus. Selanjutnya, analisis desain perancangan pengurangan penggunaan plastik. Kami memfokuskan pada pengurangan penggunaan sedotan dan kantong plastik. Karena pada lingkungan kampus, kami masih sering melihat banyak yang menggunakan sedotan plastik dan kantong plastik. Sedotan sekali pakai sebagian besar berbahan plastik tipe polipropilen yang tahan lama, sehingga tidak terdegradasi secara alami. Semakin lama akan menjadi butiran kecil yang disebut mikroplastik yang berbahaya. Oleh karena itu, kami mengusulkan penyediaan sedotan eco-friendly, yaitu sedotan bambu. Harga sedotan bambu juga lebih terjangkau dibandingkan dengan sedotan lainnya. Begitu juga dengan penggunaan kantong plastik pada lingkungan kampus, masih banyak juga yang menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan pada dalam kehidupan sehari-hari, entah untuk membeli jajanan, keperluan kuliah, dan lain-lain. Maka dari itu, dalam mengurangi penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan, kami mengusulkan penyediaan kantong plastik EcoPlast yang terbuat dari tepung tapioka yang produksi PT Tirta Marta. Kemudian rancangan usulan pengurangan penggunaan bahan plastik. Berdasarkan analisis desain kebutuhan dalam merancang pengurangan penggunaan bahan plastik di atas, kami mengajukan pengusulan penyediaan sedotan dan kantong plastik ramah lingkungan di kampus sebagai berikut. Pertama ada penggunaan sedotan bambu, kemudian penggunaan kantong plastik EcoPlast, kemudian mengadakan tempat kegiatan pengelolaan sampah plastik di lingkungan kampus. Kegiatan pengelolaan sampah plastik ini diharap dapat bisa menghasilkan kerajinan yang terbuat dari sampah plastik sehingga dapat digunakan kembali. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Pengurangan penggunaan bahan plastik dikembangkan untuk mengukur upaya terkaitnya keberlanjutan yang di lingkungan sekitar. Dan berikut ada indikatornya. Yang pertama, kampus sebagai tempat belajar yang nyaman dan sehat. Lalu berkurangnya sampah non-organik berupa plastik di lingkungan kampus. Dan mengelola sampah plastik agar dapat dimanfaatkan kembali. Dan berikut merupakan rencana dari implementasi dan pencapaian indikator kami.
Dan ini adalah inisiatif yang akan kami lakukan. Yang pertama, melakukan sosialisasi dampak negatif bahan plastik terhadap lingkungan. Lalu ada membuat kegiatan mengelola sampah plastik menjadi kerajinan dan barang-barang yang bermanfaat. Lalu ada menyediakan sedotan atau kantong plastik ramah lingkungan di sekitar kampus. Dan yang terakhir, membuat tempat khusus yang menarik untuk pengelolaan sampah plastik di sekitar kampus. Selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh penggunaan sampah plastik di lingkungan kampus merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan. Karena berdasarkan data yang telah ada, kampus juga menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia. Hal ini dirasa penting untuk memelihara kestabilan lingkungan kampus yang bersih dan nyaman. Pengurangan penggunaan bahan plastik ini terfokus pada sedotan dan kantung plastik yang akan diganti dengan sedotan bambu dan juga kantung plastik EcoPlast. Sebagai mahasiswa, kami mengajukan pengusulan penyediaan kedua benda tersebut yang akan dipakai sehari-hari di dalam lingkungan kampus. Selanjutnya ada saran, mengadakan acara sosialisasi pengurangan penggunaan bahan plastik di lingkungan kampus. Implementasi penelitian ini perlu disesuaikan dengan luas lahan yang akan digunakan dalam kegiatan kerajinan sampah plastik. Selanjutnya, kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan proposal di kemudian hari. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.